Ribuan umat rela berdiri di luar gereja Katedral Roh Kudus, Keuskupan Labuan Bajo saat mengikuti misa ketiga pada hari Rabu Abu, tepatnya pada Rabu 18 Februari 2026 sore. Umat yang hadir berdiri di luar dikarenakan bangunan gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo tak lagi mampu menampung umat yang datang. Pantauan dari tribunflores.com, di luar gereja tidak disediakan tenda dan kursi seperti hari raya Natal maupun Tahun Baru. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Flores, Petrus Crisantus Gonzalez. Selamat siang rekan Petrus, silakan Iya, dengan laporan selengkapnya. baik rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa tepatnya pada hari Rabu Abu, Rabu 18 Februari 2026 sore kemarin, ribuan umat Katolik rela berdiri di luar gereja Katedral Roh Kudus, Keuskupan Labuan Bajo saat mengikuti misa Rabu Abu. Umat yang berdiri di luar ini dikarenakan bangunan gereja katedral tidak lagi mampu menampung umat yang datang. Para umat yang berdiri di luar, seperti para ibu yang menggendong bayi dan membawa anak-anak pun, selama misa berlangsung mereka tetap berdiri. Di antara mereka juga memilih duduk di kursi maupun di potongan kayu yang ada di luar. Misa ketiga ini dipimpin langsung oleh Keuskupan Labuan Bajo yang mulia Monsinyur Maximus Regus bersama Imam Konselebran. Dapat saya sampaikan juga bahwa dalam homili atau khotbahnya, Uskup Maxi menyerukan poin penting yang mesti dijalankan umat Katolik selama masa Prapaskah atau masa pertobatan bagi umat Katolik. Poin pertama yaitu isu rohani yang berkaitan dengan hati yang terpecah, konteks historis kitab Yoel tentang bangsa Israel. Uskup Maxi juga melayangkan beberapa pertanyaan reflektif kepada umat yang hadir saat misa. Ia mengatakan dari hati yang pecah itu, dengan solusi yang ditawarkan firman Tuhan kepada semua orang, yaitu pertobatan dalam hati masing-masing. Dalam kesempatan itu pula, Tribuners dan IRAKA, yang mulia Maximus Regus menuturkan keselamatan bukan semata teori masa depan, tetapi keselamatan adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup. Pemimpin umat Keuskupan Labuan Bajo itu mengingatkan kepada umat sebagaimana yang dikatakan Yesus Kristus, yaitu melakukan doa dan penghayatan iman semestinya dilakukan di dalam ruang tersembunyi. Ia menyampaikan masa Prapaskah adalah masa untuk Tuhan. Penerimaan abu dihayati sebagai lambang pertobatan. Setelah homili selanjutnya umat menerima abu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menerima abu yang telah diberkati, ditandai dengan diurapi abu yang diberi tanda salib. Satu persatu umat maju dan menerima abu dari imam maupun biarawan-biarawati. Selama penerimaan abu ini berlangsung, lantunan lagu-lagu merdu dari anggota KOR di dalam gereja menggema hingga keluar dan diikuti semua umat yang hadir. Setelah penerimaan abu ini, misa kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus sembari diiringi pujian merdu dari anggota KOR. Demikian Tribuners dan rekan IRAKA di studio saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Tribun Flores atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Apa yang ada di dalam hati Tuhan? Dia cemburu. Dia cemburu. Tetapi kecemburuan itu tidak menghasilkan kemarahan atau dendam di dalam hati kita. Tapi kecemburuan itu menghasilkan di ayat terakhir bacaan pertama tadi belas. Bapak Ibu pernah cemburu? Orang-orang yang pernah cemburu? Marah tidak? Marah. Tapi Tuhan tidak. Dia cemburu, dia tidak marah, tetapi dia menunjukkan belas kasih. Karena itu dia katakan kepada orang-orang Israel itu, ini saatnya, seperti juga dalam bacaan kedua, saatnya penyelamatan yang kita. Karena itu dia minta kepada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.